tidak dipakai, taruh di bis. Karena bis dan jamaah sampainya akan berbeda. Bis 7 jam membawa koper kita, jamaah akan naik kereta cepat hanya 2,5 jam. Jadi kita lebih dahulu sampai ke hotel Mekah, sementara koper besar belum sampai. Maka saya pesan, pisahkan barang yang dibutuhkan selama di kereta dan di hotel nanti, taruh di koper kecil. Koper besar isinya oleh-oleh, baju kotor yang tidak terpakai, taruh di koper besar, karena dia nanti sampainya belakangan. Kita akan lebih sampai dulu ke Mekah karena kita naik kereta, sementara bis perjalanannya cukup lama, ya. Paham? Setelah kita turun di lobi, maka kita akan menuju stasiun kereta cepat. Bila Bapak Ibu on time, jam 2 bisa di bis, maka kita akan bawa ke mikot penduduk Madinah, Bir Ali, atau yang biasa disebut dalam bahasa hadis Dzul Hulaifah. Namun apabila jamaah telat lewat jam 2, kami tidak akan mengambil resiko. Kita akan langsung ke stasiun kereta, mengambil mikotnya dari atas kereta. Karena perlu diperhatikan, traffic menuju stasiun juga padat. Jadi kalau Bapak Ibu tepat jam 2 sudah ada di bis, kita berani bawa ke mikot. Ngambil niat ihramnya di mana? Di Bir Ali. Tapi kalau Bapak Ibu telat, maka mohon maaf, kita langsung ke stasiun kereta, ngambil mikotnya dari atas kereta. Ya, ini mohon kerjasamanya. Ini bukan main-main, ini perhitungan waktu. Jika kita tepat, Anda dapat mikot Madinah. Kalau kita telat, jangan salahkan siapa-siapa. Kita akan bawa langsung ke stasiun kereta, mengambil mikot di atas kereta. Kemudian niat ihram. Setelah kita sudah memakai kain ihram, sudah berangkat ke stasiun kereta, maka niat ihram ini diucapkan di atas kereta dan akan diumumkan oleh masinis. Ini kalau kita langsung ke stasiun, masinis akan mengumumkan kita akan lewat sejajar dengan mikot. Maka seluruh jamaah mengucapkan niat umroh. Apa niatnya? Labbaik Allahumma umratan. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Bila niat umrohnya mewakili, menggantikan orang lain, maka ucapannya labbaik Allahumma umratan an. Ada an, sebutkan nama orang yang kita gantikan. Labbaik Allahumma umratan an. Sebutkan siapa? Nama orang yang kita gantikan umrohnya. Tapi kalau umroh untuk diri sendiri, cukup labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umrah. Dengan mengucapkan niat ini, maka kita sudah masuk rukun ibadah umrah yang pertama. Dengan mengucapkan niat ini, mulai berlaku larangan-larangan ihram. Dengan mengucapkan niat ini, labbaik Allahumma umratan, perbanyaklah talbiyah sepanjang jalan sampai nanti ke kota Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itulah talbiyah. Ulang-ulang terus sampai kita tiba di kota Mekah.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah mengucapkan niat umrah, perbanyak talbiyah, dan setelah mengucapkan niat umrah, larangan-larangan ihram mulai berlaku. Apa saja larangan ihram? Yang pertama, larangan-larangan ihram yang berlaku bagi laki-laki dan wanita sama. Apa larangannya? Mencukur rambut, potong kuku, tidak boleh. Maka bapak-bapak jangan iseng selama perjalanan di kereta 2,5 jam nyabutin kumis pakai uang koin cukup. Iseng, nggak boleh, karena kita sudah umrah, sudah terkena larangan. Larangan ihram berikutnya berlaku bagi wanita dan laki-laki memakai minyak wangi. Maka jika di kereta nanti dibagikan tisu basah beraroma minyak wangi, tidak dipakai, karena kita sedang umrah. Dilarang menebang pohon laki-laki wanita. Ibu-ibu turun di stasiun kereta lihat bunga cantik, ih cantik, di apa? Dipetik, tidak boleh. Ini sedang umrah. Mengambil barang temuan tidak boleh. Melamar wanita tidak boleh. Menikah atau menikahkan tidak boleh. Berhubungan intim, bercumbu, bermesraan tidak boleh. Maka yang bawa pasangan, kalau nanti di kereta duduknya berdampingan, pisahkan dengan tas ransel. Tidak boleh pegangan tangan. Kemudian nanti saat di hotel Mekah, kita check in, dibagikan kunci kamar dengan pasangan, ingat sedang umroh. Tidak boleh macam-macam. Paham? Ya, karena ini larangan, tidak boleh. Kemudian larangan berikutnya, tidak boleh bertengkar, berkata-kata kotor, harus sabar. Larangan ini berlaku bagi wanita dan laki-laki. Ada yang kedua, larangan khusus bagi laki-laki, memakai penutup kepala, termasuk kopiah. Atau bapak-bapak kedinginan dengan AC kereta, kain ihramnya dinaikkan ke atas kepala. Kemulan, tahu kemulan? Selimutan dengan kain ihram, tidak boleh. Ya. Larangan khusus bagi laki-laki, memakai pakaian yang sehari-hari dipakai. Kaos, celana dalam, kaos kaki, sepatu, tidak boleh. Maka bapak-bapak pakai sandal besok umrohnya, tidak pakai sepatu, tidak pakai kaos kaki. Ini larangan khusus untuk laki-laki. Kalau ibu-ibu harus pakai kaos kaki, harus pakai sepatu. Yang kedua, yang ketiga, larangan khusus bagi wanita. Larangan khusus bagi wanita memakai penutup wajah. Ketika sudah mengucapkan labbaika umratan, tidak boleh ditutup wajahnya sekalipun pakai masker. Masker harus dilepas. Memakai sarung tangan, ini pun larangan khusus bagi wanita. Itulah rukun umrah yang ke-1 yang harus kita laksanakan. Kemudian kita bertalbiyah sambil mengingat-ingat larangan ihram karena 2,5 jam ya menuju stasiun kota Mekah. Ada yang dilarang dan ada yang dibolehkan. Apa yang dibolehkan saat perjalanan, saat ihram? Memakai jam tangan, memakai earphone, kacamata, ikat pinggang, boleh. Sekalipun ikat pinggangnya ada jahitannya, boleh, tidak dilarang. Berteduh dengan payung, membawa barang di atas kepala, membalut luka dengan perban. Ya, kemarin ada jamaah yang luka, kemudian ditutup dengan salon pas, boleh, walaupun dia sedang ihram. Mandi, nanti di hotel Mekah kita mandi lagi karena kepanasan, tidak ada masalah. Mengganti kain ihram, kalau bapak-bapak bawa 2, kena najis misalkan ingin ganti, silakan diganti, itu tidak dilarang. Ini hal-hal yang dibolehkan saat ihram. Tibalah kita di kota Mekah. Setelah turun dari kereta, maka kita akan naik bis. Bukan bis yang membawa koper, bukan, karena belum sampai. Tapi bis yang lain. Kita dijemput di stasiun, naik bis menuju mana?
menuju Hotel Mekah. Ya, kita akan check-in, bagi kunci kamar, dan makan malam. Kereta kita 4:30, 2,5 jam berarti 5:30, 6:30, 7, jam 7. Perjalanan stasiun ke hotel 15 menit sampai 20, 7:30. Bagi-bagi kunci, proses makan malam. Maka setelah sampai kota Mekah, itu prosesnya, teknisnya. Dan nanti Bapak Ibu akan kami beri kesempatan kurang lebih 1 jam untuk beristirahat setelah makan malam. Apakah untuk sholat maghrib isya, karena kita belum sholat maghrib isya, untuk sekedar berbaring, merapikan barang, merapikan apa, silakan. Anak dipersiapkan karena akan umroh. Jadi selama 1 jam di kamar hotel, tuntaskan hajat-hajat. Ingin buang air kecil, ingin buang air besar. Setelah tuntas semuanya berwudu. Karena kita akan turun dari kamar hotel di lobi untuk melaksanakan umrah. Memasuki rukun yang kedua, yaitu tawaf. Dan tawaf syaratnya harus punya wudu. Jadi selama di hotel tuntaskan. Ya, tuntaskan hajat-hajat. Di masjid, kamar mandi itu jauh. Ya, sudah sampai Masjidil Haram itu sangat jauh. Maka tuntaskan hajat-hajat kita di kamar hotel. 1 jam kami beri waktu Bapak Ibu untuk beristirahat dan menuntaskan hajat-hajat. Sudah 1 jam, maka turunlah ke lobi hotel dan segera menuju Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah, yaitu tawaf sambil bertalbiyah. Semakin Bapak Ibu telat kumpul di lobi, maka umrahnya selesainya akan semakin malam. Bayangkan 7:30 kita baru nyampe hotel. Proses bagi kunci, makan malam sudah 8:30. Tambah 1 jam 9:30. Kumpul di lobi telat 9:30, malam jam 10, maka selesai umroh bisa 12:30, jam 1. Ya, jadi semakin kita telat berangkat umroh ke Masjidil Haram, selesai umrohnya akan semakin malam. Maka kami mohon kerjasama seluruh jamaah untuk tepat waktu. Kalau saya bilang 1 jam dari sekarang, tepat 1 jam langsung turun, agar kita segera berangkat ke Masjidil Haram dalam keadaan sudah berwudu. Berjalan menuju Masjidil Haram, insya Allah hotel kita dekat, ya, Swiss Al-Maqam yang berada di Tower Zamzam. Turun itu langsung melewati mall, kemudian langsung ke halaman Masjidil Haram. Ketika sudah melihat Masjidil Haram, talbiyah kita putus, berhenti. Yang kita baca apa? Doa masuk masjid. Karena perkarangan halaman itu sudah bagian masjid. Dahulukan kaki kanan, bacalah doa masuk masjid. Apa doanya? Doa masuk masjid. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Berjalanlah dengan tenang masuk ke Masjidil Haram. Ya, kalau ada yang batal, beritahu kami. Ustaz, saya batal. Sebelum memulai tawaf harus semuanya dalam keadaan suci. Nanti kita akan tunjukkan mana toilet, mana tempat berwudu sebelum masuk Masjidil Haram. Maka mohon kerjasamanya, jangan umrah tawaf dalam keadaan tidak punya wudu. Jangan, harus punya wudu. Kemudian bagi yang sepuh yang butuh kursi roda, skuter, kabarkan juga kepada kami sebelum kita berangkat dari hotel, agar semuanya dipersiapkan. Kita punya, saya, ada Ustaz Andi, ada Ustaz Ridwan, ada 3 ya? Ya, 3. Nanti kita akan bagi siapa yang mendampingi jamaah ke skuter, siapa yang mendampingi jamaah dengan kursi roda, karena beda. Kursi roda dengan skuter beda. Skuter treknya khusus, gak boleh ada kursi roda di situ.